Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Furqan Anam Akbar, MPM 190 Kemudian program studi saya manajemen, fakultasnya itu Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh brand ambasador, Harga dan Citra Merek terhadap perusahaan pembelian sepeda motor Yamaha tipe Aerox, survei pada pengguna Aerox di Kecamatan Pondok Lampit. Nah, latar belakang itu perkembangan sepeda motor di Indonesia ini sudah kita ketahui sangat pesat, apalagi di sektor motomatik. Nah, kemudian itu munculnya peluang baru untuk para perusahaan besar. Nah, kemudian di sana munculnya persaingan antara perusahaan-perusahaan besar dan seperti kita ketahui Yamaha menciptakan motor aero ini untuk menyaingi Honda yang mengeluarkan sepeda motor Vario 160 cc. Nah, kemudian strategi pemasaran harus digunakan oleh perusahaan itu dengan sangat tepat dan juga bagus agar bisa bersaing dan juga laku di pasaran. Kemudian mereka juga harus menciptakan motor yang berkualitas agar menarik minat beli konsumen nih, agar bisa membeli motor tersebut. Nah, kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana brand ambasador yang digunakan sepeda motor Yamaha tipe Aerox, bagaimana harga yang ditawarkan oleh Yamaha terhadap motor Aerox, kemudian bagaimana citra merek yang dimiliki oleh Yamaha di kalangan masyarakat, kemudian seberapa besar pengaruh brand ambasador terhadap usaha pembelian sepeda motor Yamaha tipe Aerox, kemudian seberapa besar nih pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha tipe Aerox, kemudian seberapa besar pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha tipe Aerox, kemudian seberapa besar pengaruh brand ambasador, harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha tipe Aerox. Nah, kemudian tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui pengaruh brand ambasador terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha tipe Aerox, kemudian untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha tipe Aerox, kemudian untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap pembelian sepeda motor Yamaha tipe Aerox, kemudian untuk mengetahui pengaruh brand ambasador, harga dan citra merek terhadap perusahaan pembelian sepeda motor Yamaha tipe Aerox. Nah, kemudian paradigma penelitiannya itu brand ambasador menurut Leah Greenwood itu ada visibility, kredibilitas, daya tarik, dan kepesan. Kemudian untuk harga menurut Alexander Sindiro itu ada kemampuan, kualitas, manfaat, dan daya saing. Kemudian citra merek menurut Kotler dan Keller itu ada keunggulan, asosiasi merek, kekuatan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek. Dan keputusan pembelian itu menurut Thomson itu kebutuhan pelanggan, manfaat produk, harga, dan pembelian berulang. Kemudian hipotesisnya itu H1 itu terhadap pengaruh brand ambasador terhadap putusan pembelian, H2 itu terhadap pengaruh harga terhadap putusan pembelian, yang H3-nya itu terdapat pengaruh citra merek terhadap putusan pembelian, H4-nya itu terdapat pengaruh brand ambasador, harga, dan juga citra merek terhadap putusan pembelian. Nah, kemudian di dalam pustakanya itu menurut Leah Greenwood itu brand ambassador itu budaya atau identitas di mana merek bertindak sebagai sebuah alat pemasaran yang digunakan untuk perusahaan berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat. Kemudian untuk Fendi Suciptono mengatakan harga itu adalah suatu elemen dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen lainnya menimbulkan ataupun merupakan biaya. Kemudian menurut Keller dan Kotler itu citra merek itu setiap produk yang terjual di pemasaran itu memiliki cita sendiri di mata konsumennya, sengaja diciptakan untuk pemasaran membedakan daripada pesaingnya. Kemudian keputusan pembelian menurut Peter Olson itu bahwa pemilihan keputusan di konsumen itu merupakan proses interaksi antara sikap afektif, sikap kognitif, dan juga sikap perilaku dengan faktor lingkungan, di mana manusia melakukan pertukaran dengan semua aspek kehidupan. Kemudian metode penelitiannya itu jenis penelitian itu deskriptif, verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya itu pengguna motor aerox yang berdomisili di Kecamatan Walkampit. Kemudian jenis dan sumber data itu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data itu menggunakan kuesioner. Juga lokasi penelitian itu CP sumbernya di Kecamatan Walkampit. Nah, sampelnya itu saya menggunakan non-probability sampling. Teknik analisis datanya itu uji validitas, reliabilitas, kemudian MSI, uji asumsi klasing itu ada uji normalitas, multikoliniaritas, dan juga heterokodestisitas. Kemudian analisis linear bergandanya itu ada uji F, uji T, dan juga koefisiensi determinasi. Nah, kemudian hasil penelitian itu rata-rata kebanyakan itu adalah laki-laki dan juga berusia 21 sampai dengan 25 tahun. Nah, penghasilan mereka itu sekitar 1,5 juta sampai dengan 3 juta. Nah, kemudian untuk gambar garis kontinuum variabel brand ambassadornya itu di 76,19% ataupun 3,81% berada kategori baik. Kemudian garis kontinuum variabel harganya itu berada di 71,8% atau 3,59% di kategori baik. Kemudian untuk variabel citra mereknya itu di 80,93% atau 4,05% berada kategori baik. Dan kemudian untuk terakhirnya variabel keputusan pembelian itu 87,45% atau 4,37% berada kategori sangat baik. Nah, kemudian untuk tes Kolmogorov Sigmoroknya itu
untuk dua talentnya itu 0,200 lebih besar nih dibandingkan 0,05. Nah, kemudian multikolinaritasnya itu untuk brand ambasador, parabol brand ambasador harga sistem merek itu lebih kecil 10 dan nilai toleransinya itu lebih besar dibandingkan 10. Nah, kemudian uji koefisiensi korelasinya itu bahwa 0,00. Nah, mereka hubungan antara brand ambasador harga sistem merek terhadap konsumsi pembelian karena lebih kecil dibandingkan 0,05. Kemudian bersama regresi linear bergendanya itu untuk parabol brand ambasadornya itu adalah 0,414. Kemudian harga 0,085 dan kemudian citra mereknya itu 0,321 dan keputusan pembeliannya itu 4,539. Nah, kemudian hasil uji T-nya itu dapat dilihat bahwa brand ambassador-nya itu 7,988 lebih besar dibandingkan 1,84 T hitung. Kemudian harga 2,502 lebih besar dibandingkan 1,984. Kemudian citra merek 5,494 lebih besar dibandingkan 1,984. Nah, untuk harga untuk variabel keputusan pembeliannya itu di UJF 39,270 lebih besar dibandingkan 3,09. Nah, kemudian di R square-nya itu 0,559 atau 55,9%. Nah, sedangkan 41,1%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, kemudian koefisiensi korelasi parsialnya itu brand ambassador 36,33%, harga 6,86%, citra merek itu 12,69%. Nah, kemudian kesimpulannya itu brand ambassadornya itu bagaimana suatu perusahaan menggunakan brand ambassador dengan baik, maka mereka itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Juga harga yang ditawarkan sangat juga baik kepada pembeli, maka mereka akan merespon juga baik. Nah, kemudian citra merek juga apabila citra merek yang terdapat pada motor Aerox itu baik, maka mereka akan berada kategori baik juga. Nah, kemudian khusus pembeliannya itu mereka membeli motor Aerox itu memberikan kesan tersendiri bagi mereka. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.